Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2912 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu, dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari penglihatan Rasul Yohanes. Apa yang dilihat Rasul Yohanes? Ada sebuah gulungan kitab yang bermeterai yang tidak dapat dibuka oleh siapapun. Itulah alasannya Rasul Yohanes menangis. Saudara perhatikan ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata kepada Rasul Yohanes, jangan engkau menangis. Saudara, saya melihat di sini bahwa Rasul Yohanes menangis dengan keputusasaannya, karena dia melihat tidak ada yang dapat membuka gulungan kitab itu karena termeterai oleh 7 meterai. Bicara tentang meterai itu berarti sudah disahkan oleh hakim agung, dan yang bisa membuka gulungan yang sudah dimeteraikan oleh 7 meterai itu hanyalah seorang raja. Dan saya mau katakan, Yesus adalah raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keputusasaan Rasul Yohanes, seorang dari tua-tua itu berkata, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya.
Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Rasul Yohanes bangkit dari keputusasaannya? Karena pesan firman Tuhan ini memberikan pengharapan kepada Rasul Yohanes bahwa ada satu pribadi yang dapat membuka gulungan kitab itu. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara, kita belajar. Siapa yang bisa buka gulungan kitab itu? Firman Tuhan ini katakan yang pertama apa? Singa dari suku Yehuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti singa dari suku Yehuda? Itu adalah gelar seorang raja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa Yesus Kristus, dia adalah raja, dia adalah yang berkuasa, dia nggak ada lawan. Saudara, ini adalah identitas Mesias, raja di atas segala raja itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tua-tua itu memberikan penguatan kepada Rasul Yohanes dan tentunya kepada kita semua. Jangan bersedih hati. Memang mungkin kelihatannya kehidupan kita sebagai orang percaya begitu berat, begitu sulit, banyak tekanan, banyak penderitaan. Tapi percayalah, Yesus adalah satu-satunya jalan keluar dari semua persoalan pergumulan yang kita alami saat ini. Yesus satu-satunya jalan yang menuju kepada kehidupan kekal itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, singa Yehuda ini memberikan satu pengharapan kepada kita semua bahwa Yesuslah singa Yehuda itu. Dia raja yang berkuasa yang dapat membuka gulungan kitab itu, yang dapat menyelesaikan semua persoalan pergumulan dari kita semua orang-orang percaya. Saudara, jangan bersedih hati karena persoalan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Pandang kepada Yesus. Yesus punya jalan keluar. Amin. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Oh, haleluya. Dia adalah raja di atas segala raja. Haleluya. Yang kedua yang bisa membuka gulungan kitab itu, kata firman Tuhan ini apa? Tunas Daud. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti dari tunas Daud itu? Artinya keluarga Daud yang tadinya pohon besar itu tapi tumbang. Saudara, keluarga Daud yang kita lihat sepertinya sudah mati, sudah tidak ada harapan, tapi tiba-tiba dari pohon yang tumbang itu, dari keturunan Daud itu tumbuh tunas kecil dan dia menjadi raja di atas segala raja. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia adalah Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa kejayaan Raja Daud hanya terjadi di zamannya dan seolah-olah selesai pada saat itu. Itu memberikan satu pengertian kepada kita, itulah pohon yang sudah tumbang itu. Tapi dari keturunan Daud itu lahir Yesus Kristus yang dinamakan tunas Daud. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tunas Daud itu yaitu Yesus Kristus itulah yang dapat membuka gulungan kitab yang termeterai 7 meterai itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan saudara sudah mulai putus asa. Sepertinya sudah mulai hilang pengharapan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang,
Jangan kehilangan pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab pengharapan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Tidak akan pernah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya bangsa Israel sudah mulai kehilangan arah, mulai kehilangan harapan. Tapi Yesus hadir di tengah-tengah keputusasaan mereka. Bapak Ibu Saudara, memang kelihatannya Yesus hadir seperti tidak dianggap karena masih tunas, Daud masih tunas kecil, masih rentan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dari tunas yang kecil itu menjadi pemimpin besar. Dia adalah raja di atas segala raja yang memerintah alam semesta, yang memerintah dalam kerajaan surga. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan siapa yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah raja itu, kita semua yang percaya akan masuk dalam kerajaannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini doa-doamu belum Tuhan jawab, teruslah berdoa, jangan putus harapan. Amin. Jangan putus harapan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa orang-orang yang berharap kepada Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Amin. Haleluya. Tetap percaya. Saudara akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Ya mungkin saudara anggap ya masalah ini tidak dapat diselesaikan. Tiba-tiba ada sesuatu yang saudara anggap sepele, tapi ternyata itu yang akan menolong saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara tetap berharap kepada Yesus Kristus yang adalah tunas Daud itu. Haleluya. Yang ketiga saudara, siapa yang bisa membuka gulungan kitab itu? Sudah perhatikan, masih di ayat 5. Yang telah menang, amin. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata telah menang. Amin. Saudara, Yesus telah menang. Menang atas maut. Saudara, betul dia mati. Iblis kira Yesus telah kalah karena dia telah mati. Tapi Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Tanda kemenangan Yesus atas maut. Haleluya. Yesus telah menang. Amin. Dan kemenangannya sudah terjadi di atas kayu salib itu. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang lebih dari pemenang, dia tahu walaupun dalam kehidupannya dia mengalami berbagai macam penderitaan, tapi dia percaya pada akhirnya dia keluar menjadi pemenang. Amin. Orang-orang pecundang, orang-orang yang kalah adalah orang-orang yang meninggalkan iman mereka di tengah-tengah pencobaan. Mereka yang akhirnya murtad, mereka adalah orang-orang pecundang. Mereka orang-orang yang kalah, tetapi orang-orang yang lebih dari pemenang. Betul ada banyak tantangan, penderitaan, karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Tapi kita tetap terus pegang iman kita. Tetap kita kuat dalam pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan. Walaupun ada banyak sekali pergumulan besar terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap kuat dalam iman. Betul mungkin kita susah. Bahkan banyak yang akhirnya meninggal, sudah mati saudara. Tapi orang-orang yang mati di dalam Kristus Yesus Tuhan, mereka tidak kalah. Mereka justru menang, saudara. Karena firman Tuhan berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mati di dalam Kristus Yesus Tuhan, mereka adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dapat membuka gulungan kitab yang bermeterai itu adalah
yang telah menang. Dan siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan yang telah menang dari maut. Amin. Yang telah menebus dosa saudara dan saya. Dia menang atas dunia ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya yang percaya pada Yesus Kristus, yang tetap bertahan dalam iman walaupun di tengah-tengah masa-masa sulit, saudara dan saya adalah umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, jangan putus asa. Amin. Jangan menangis. Betul saudara, memang kehidupan yang kita jalani sebagai orang percaya begitu berat. Tapi jangan menangis. Firman Tuhan yang meneguhkan kita bahwa dalam keputusasaan Rasul Yohanes, seorang dari tua-tua itu mengatakan, jangan engkau menangis. Amin. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Haleluya. Yesus Kristus adalah singa Yehuda itu. Yesus Kristus adalah tunas Daud itu. Dan Yesus Kristus telah menang atas maut. Dan orang-orang yang percaya pada Yesus adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan ini yang meneguhkan, yang memberkati kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.